Buktikan nanti omonganku salah. Oke, kayaknya seru banget nih obrolan di belakang layar begitu ya. Enggak, yang obrolannya seru tuh gini. Tadi kan kita kan spill kan 3 nama, Mas Seno kan tadi kan juga nyebut 3 nama. Enggak taunya dipanggil hari ini tuh Seno atau Enggak kayaknya ya. Aku di TV One Kalau karena milenial. Gitu. Oh, milenial. Saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau berbicara mengenai komposisinya, sebenarnya kan nggak mungkin semuanya juga harus profesional non partai begitu ya, tapi kan juga pasti ada juga lah, kita tahu biasanya jatah-jatah menteri ini jatah-jatah partai politik. Nah, harus seperti apa ini komposisinya, kemudian pemilihan orang-orangnya sendiri? Ya, saya melihat dilema ya. Pak Prabowo di satu sisi ingin memformula kabinet yang second tadi. Ya. Tapi di saat yang sama ada power sharing, ada akomodasi kekuatan partai. Dilema itu ya. Ini tidak bisa dinafikan soal ini. Saya sepakat dengan Prof. Siti Zuhro ya, senior yang membanggakan saya ya. Dalam konteks kita membangun konstruksi kabinet, saya harus melihat dulu satu figurnya, tidak figur. Karena begini, tadi disepil di belakang layar bahwa sejatinya kalau kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka ya kita kriterianya dulu. Seperti apa? Pertama, integritas. Sepakat juga dengan Prof. Wiwi ya, bahkan kalau kita itu negara yang korup, maka ya cari sosok yang berintegritas. Oleh karena itu kita lihat nanti tanggal 20, figurnya, tokohnya, orangnya yang jadi menteri itu berintegritas nggak? Kita tunjuk aja satu-satu, kita nilai. Itu paling ke atas tuh ya. Yang kedua, kalau kita formasinya adalah jaken kabinet, maka kapasitas atau keahlian, kepakaran harus dimiliki. Kalau saya kan orang santri, kalau ada istilah mufrodat tuh, ida wusidatil andru ila gori arhi pang tadirusa'a. Jika urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kementerian itu tadi diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak punya kapabilitas, sia-sia lah itu. Yang ketiga, saya harus melihat loyal pada presiden, bukan kepada partainya. Karena saya punya pengalaman, Mbak Kamardi, Bang Arif ya, saya punya banyak senior juga di menteri itu. Ketika dia jadi menteri, anggap saja dia ahli, dia profesional katanya. Tapi dia loyalnya kepada partai. Tetapi loyal kepada partai. Ketika mereka diminta iuran partai, dia cari uang juga. Karena itu saya sering mengatakan bahasa keras ya kan kendaraan dia menuju jabatan itu kan dengan partai. Dulu saya mengatakan jangan sampai menteri ini sebagai ATM partai. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu kita tata ke depan di kabinet Prabowo, bisa nggak bahwa ketika sudah dihibahkan kader partai itu betul-betul loyal kepada presiden, kepentingan masyarakat bangsa negara. Yang ketiga yang saya harus katakan keempat ya. Keempatnya itu adalah bagaimana dia punya jaringan luas ke elit maupun ke bawah. Pak JK mengkritisi gitu. Ya bagaimana menteri ada yang tidak ngantor dan tidak turun ke bawah. Ya kan lucu. Nah ini menjadi evaluasi kita bersama. Artinya ke depan kita harus tahu persis bagaimana menteri itu ya betul-betul ke atas bagus, ke bawah juga oke. Nah yang kelima yang harus saya katakan adalah leadership. Leadership kalau saya maknai ya, kepemimpinan yang bagus. Birokrasi itu mohon maaf agak sulit. Agak berat ini merubahnya. Mindsetnya, nah, mohon maaf, tanda petik juga birokrasi itu cenderung, mohon maaf, sekali lagi agak males, agak koruptif. Sikap-sikap ini yang harus dibenahi. Nah, leadership adalah kepemimpinan menteri yang mampu membawa lokomotif perubahan. Mengebrak birokrasi yang sudah ada. Sekali lagi membawa gerbong lokomotif perubahan bagi kementeriannya itu. Nah paling tidak saya mengatakan inilah yang harus diberikan catatan kepada Pak Prabowo, mencari figur. Itu figurnya, tapi kalau nasib partainya gimana jadinya Kang Ujang? Nah, kalau saya sih melihatnya ya. Partai kan butuh logistik. Tahu sama tahu. Nah inilah saya mengatakan tidak mungkin mereka tidak mencari uang dari APBN. Dari mana? Dari pengusaha juga dari APBN. Iya, saya tahu persis. Saya pernah datang ke seorang menteri, saya katakan, untung yang datang Ujang Komarudin katanya, akademisi. Kalau yang datang Ujang bawa pengusaha, saya pusing katanya. Artinya dalam konteks itu saya mengatakan, menteri itu pusing ketika mereka dari partai mencari pendanaan untuk partai politik. Nah itu persoalannya. Nah, oleh karena itu saya meyakini kalau Pak Prabowo mengingatkan menterinya jangan korupsi, jangan main APBN, APBD, saya rasa banyak yang dipenjara tuh nanti. Saya ke Bang Riza deh sebelum ke Mas Seno ya. Bang Riza, bagaimana nih komitmen-komitmen yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiwi dan juga Kang Ujang ini justru diimplementasikan ya oleh Prabowo Subianto, Bang Riza? Ya tentu kita tahu bahwa harapan, komitmen dari Pak Prabowo ingin sekali bahwa Indonesia ke depan menjadi negara yang maju, menjadi negara yang dibanggakan, negara yang dikenal luas oleh dunia
kemudian Indonesia juga menjadi negara yang dapat mensejahterakan rakyatnya dan memakmurkannya. Nah, untuk itu memang penting kabinet ke depan dapat membantu Pak Prabowo untuk mewujudkan semua harapan-harapan tersebut. Dan saya pribadi meyakini bahwa Pak Prabowo memang orang yang sangat akomodatif, ya, mementingkan persatuan kesatuan, dan juga insya Allah nanti juga akan diisi oleh orang-orang sebagaimana mestinya. Tentu orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kemampuan, dan juga memiliki kesetiaan dan loyalitas, dan juga dapat bekerja sama dengan Presiden untuk bersama-sama bekerja dalam pemerintahan ke depan. Jadi saya kira Pak Prabowo terlebih dalam 5 tahun terakhir ini bersama dengan Pak Jokowi dalam sebuah pemerintahan, tentu Pak Prabowo belajar banyak dengan Pak Jokowi bagaimana memilih menteri-menteri yang ada dalam kabinet, bagaimana memimpin kabinet yang ada, dan lain-lain. Saya pribadi meyakini bahwa insya Allah nanti siapapun nanti yang akan dipilih, ditunjuk dengan berlatar belakang partai politik atau profesional atau apapun itu, insya Allah dapat bekerja sama dengan baik dan dapat memastikan apa yang menjadi janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran dapat dilaksanakan untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Baik, singkat sebelum saya ke Mas Eno, Bang Riza, sudahkah ada komunikasi juga oleh Bapak Prabowo Subianto kepada partai-partai dalam koalisi? Karena berbicara mengenai ini kan harus ada sosialisasi begitu ya, karena beberapa partai nggak ditinggal loh. Beberapa partai menyatakan juga ya apa, kita mungkin beranggapan apa kompensasinya kalau memang tidak dikasih jatah menteri, kemudian dikasih apa dong begitu? Ya, tentu semua yang bersama-sama kemarin berjuang dalam pemenangan Pilpres, tentu beliau Pak Prabowo tidak akan pernah lupa, ya. Tentu siapa saja yang memiliki kontribusi terbaik bersama-sama nanti tentu akan diajak dalam mengisi pembangunan ke depan untuk bersama-sama. Namun terkait posisinya di mana, seperti apa, dan lain-lain, saya kira nanti biar Pak Prabowo sendiri yang akan menyampaikan, ya. Sejauh ini seperti kita ketahui sudah berapa kali juga kan para menteri atau para pimpinan partai politik sudah juga sering ketemu, berdialog, berdiskusi, dan saya kira banyak hal mungkin yang dibahas di situ. Mungkin diantaranya juga bagaimana ke depan bersama-sama mengisi pembangunan ke depan untuk mengawal pemerintahan ke depan. Oke, baik. Mas Seno nih, nah, Mas Seno agak, ya kayaknya sih posisi duduknya agak beda sih pagi ini. Karena mikirnya gini, udah beres nggak dengan tim koalisi? Saya mau masuk nih, gitu kan? Jangan gara-gara saya masuk, kocar-kacir itu koalisi itu kan gitu. Dijawabin nanti ya, kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi.